Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Azahra Hamidah Kusuma. Aku dari Universitas Lampung, jurusan Teknik Iresi. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian bagaimana sih cara membuat atau tutorial cara membuat game pemrograman yang aku beri nama Monkey and Tree. Nah, di sini aku akan menjelaskan step by step dari aplikasi Scratch ini dan mengapa aku memilih game yang bertemakan monyet dan pohon ini, karena aku dari jurusan teknik geodesi yang mempelajari tentang peta. Nah, dan di dalamnya itu terdapat bagaimana memetakan tentang hutan dan lain-lain seputar bumi ini. Nah, di situ juga kita bisa mengetahui bagaimana cara memetakan hutan yang gundul, baik dari sistem penginderaan jauh, dari SIG atau lain-lainnya. Nah, maka dari itu, karena game ini bertemakan tentang game edukasi yang tentang literasi agar penggunanya dapat belajar juga, tidak hanya bermain game, maka dari itu aku menambahkan tools materi. Nah, di materi ini aku akan menjelaskan bagaimana sih teknik geodesi ini dapat membantu si onyet ini atau pemeran utama dalam game ini untuk mengejar pohonnya. Nah, kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini sudah banyak praktek ilegal tentang penebangan pohon di hutan. Jadi ada makna tersirat dari game ini. Nah, setelah penggunanya membaca materi, lalu kita suguhkan permainan game, yakni onyet yang mengejar pohon. Pertama itu kita menambahkan backdrop. Di sini ada bedroom Zahra, ini untuk datar awal, datar depan, lalu ada blue sky, lalu ada 1, 2, 3 ini nih untuk materinya yang nanti akan ditambahkan. Nah, setelah itu kita juga menambahkan sprite. Nah, sprite di sini apa aja sih yang digunakan? Itu ada monkey, ada tree, lalu buttonnya, ada button materi ini kita ketik sendiri, lalu ada game, lalu ada ini tokoh kartun saya sendiri, lalu ada button ini home, button next and previous, lalu ada untuk materinya juga. Nah, dari itu kita bisa buat di Canva seperti ini, lalu kita save menjadi gambar, baru ditambahkan sebagai sprite. Nah, bagaimana sih cara pengkodingan atau pemrogramannya? Nah, di sini kita fokuskan dulu untuk game yang utamanya, yakni Monkey and Tree. Nah, awalannya itu kita bisa menambahkan ini ketika bendera hijau diklik, itu langsung menghidupkan sound ini kartun yang bisa kalian download di Google, lalu mengaturnya ke yang sudah disediakan. Nah, setelah itu kita aturkan juga atau kita setting untuk selamanya itu di bagian kostum monkey-nya. Kan monkey ini ada 3 kostum tuh, ada gerakan seperti ini, dan seperti ini. Nah, itu kita atur untuk pergantiannya itu selama 0,1 detik untuk pergantian tiapnya. Nah, ini kita kasih broadcast mulai, menandakan bahwa pergerakan itu dimulai. Nah, lalu di sini juga ada pengaturan bahwa ketika backdrop itu dipindahkan ke 1, yang tadi kan 1 kan untuk materi, di hide. Nah, kenapa begitu? Karena kan di bagian materi kan nggak butuh gambar monyet ini kan, jadi di hide.
disembunyikan. Nah, lalu untuk di blue sky baru di show. Nah, terus di awalan juga di hide. Nah, lalu ketika bendera hijau ini diaktifkan, kita bisa menambahkan wait 0,1 second. Nah, lalu di setting untuk nilainya itu dari 0. Nah, 0 dan pertambahannya jadi 1. Nah, lalu ketika spasi di laptop kalian itu diklik, itu ada suara pop gitu kan. Nah, terus untuk glide-nya juga di setting agar pergerakan untuk si monyetnya ini. Nah, terus selanjutnya ketika kita sudah klik mulai, itu di setting untuk selamanya itu ketika mengklik si pohon, ketika mengklik si pohon ini itu disiarkan artinya game over, bahwa kalau udah menyentuh pohon itu artinya game over, dan di situ semua kegiatan di stop. Nah, dan si monyetnya ini kita kasih percakapan, ya game over, mulai lagi yuk. Lalu untuk soundnya itu kita memakai siren whistle yang ada di Scratch ini. Nah, ini untuk pengaturan yang lain-lain yang tidak dibutuhkan, yang tidak membutuhkan monkey ini di hide semua, dari mulai backdrop bedroom, lalu backdrop 1, 2, 3 dan lain-lain ini di hide. Lalu di blue sky ini yang di show. Nah, begitu juga untuk di tree, di pohon. Nah, ketika kita klik ini mulai awalan pertama itu di hide, ya kan, di awal kan belum ada. Nah, ketika kita ke blue sky baru show. Nah, terus itu di hide juga untuk yang tidak membutuhkan gambar pohon. Nah, selanjutnya untuk kelanjutan dari yang pengaturan monkey tadi, itu ketika kita klik bendera hijau ini kita setting untuk selamanya wait 0,1 second. Lalu kita membuat peraturan bahwa si pohonnya ini tuh bergerak dari sini ke sini. Kita lihat nih untuk kepergiannya gitu, dari 250 X nya itu kan 250, lalu Y nya tuh minus 150. Begitu juga untuk yang glide bawahnya. Lalu di sini kita menambahkan juga button, materi, dan game. Nah, kenapa di sini ada materinya juga? Karena sesuai dengan tema dari kegiatan ini, yakni game edukasi. Jadi kita tidak hanya menampilkan tentang gamenya saja, tapi dikasih dahulu materi tentang kenapa sih monyet ini mengejar pohon tersebut, karena alasannya ada di materi ini. Bisa kita klik materi ini. Nah, karena saya dari jurusan Teknik Geodesi Universitas Lampung, maka dari itu saya menjelaskan tentang sisi pentingnya teknik geodesi ini dalam pemantauan hutan sebagai bahan rujukan untuk pemerintah gitu, dimana letak hutan yang gundul sehingga monkey atau si onyet ini kehilangan habitat aslinya. Nah, bisa dibaca di sini materinya. Lalu ada button game. Nah, mungkin kita klik di materi dulu. Nah, di materi ini ada pengaturannya seperti ini. Kita hide untuk yang tidak membutuhkan button dari materi. Lalu ketika ini tombol bendera hijau diklik itu kita show, kita aktifkan, dan di bedroom juga kita show. Nah, ketika kita mengklik button ini kan disebut sprite ya, sprite ini diklik, itu broadcastnya baca materi, karena sebelumnya kita udah buat
broadcast atau siaran itu baca materi. Nah, kita baca materi, game over, mulai game. Nah, lalu kita aktifkan sound pop. Nah, ini switch backdrop to 1. Lalu di sini ada tombol home, hampir sama kayak tadi. Cuman kalau yang ini itu kita alihinnya ke backdrop bedroom. Seperti ini pemrogramannya. Lalu ada tombol next. Nah, tombol next di sini itu kita beri settingan berupa switch backdrop to next backdrop. Jadi karena dia untuk next, jadi kita aturkan untuk next. Jadi di backdrop ini sudah kita aturkan mana yang duluan, mana yang akhir. Jadi nanti ketika kita klik di situ di tombol ini, itu bisa langsung beralih ke backdrop selanjutnya. Nah, begitu juga untuk yang backdrop yang membutuhkan kita show, lalu yang tidak membutuhkan tombol next ini kita hide. Begitu juga untuk button ini, previous ini kembali sama peraturannya, hanya berbeda di bagian ini saja. Nah, lalu begitu juga untuk bagian materi. Di sini saya tambahkan berupa gambar dari Canva yang bisa diedit sendiri materinya. Nah, seperti ini codingnya. Ini ketika di Blue Sky ini kan tempat untuk game tadi, latar game tadi itu di hide, lalu di bedroom di awalan tadi di hide juga, dan untuk yang di show tuh di nomor 1 aja karena ini sprite-nya nomor 1. Jadi backdropnya itu kita kopikan menjadi 5 bagian sesuai dengan materinya masing-masing agar mudah. Lalu begitu juga yang nomor 2. Kalau yang nomor 2 berarti yang di show-nya yang nomor 2, 1, 3, 4, 5 nya di hide. Begitu juga 4 dan 5. Nah, oke. Setelah itu, setelah itu kita jelasin di bagian ini Azharanya ini. Jadi ketika kita mengklik bendera hijau ini, itu di show, lalu start sound kartun. Nah, ini bisa kita download di Google. Lalu start sound pop juga, dan dia mengatakan percakapan kita kan, kayak perkenalan, halo nama aku Azhara. Nah, kalian bisa panggil aku Zara selama 2 detik. Itu ada di sini. Tinggal ditarik aja. Terus ini ada waktu tunggunya 1 detik. Nah, begitu juga untuk selanjutnya kita katakan lagi perkenalan, kayak aku mahasiswa Universitas Lampung jurusan Teknik Geodesi. Tunggu 2 detik biar orang bisa baca dulu gitu. Lalu begitu juga untuk terusnya. Nah, di sini juga diaturkan di setting berupa mana backdrops yang di hide. Yang di hide ini yang tidak memerlukan ini karakter ini. Jadi di Blue Sky di waktu game itu tidak perlu, terus di waktu materi juga tidak perlu. Seperti ini. Yang di show tuh di bagian bedroom saja. Nah, sepertinya cukup itu saja dari cara pembuatan game ini. Berikutnya saya akan mencontohkan sepertinya sudah semua. Jadi intinya yang penting dari pemrograman ini adalah bagaimana kita bisa mensinkronkan hal yang kita mau, hal yang kita inginkan dari game ini dengan fitur-fitur yang udah ada di Scratch ini.
Nah, jadi harus disinkronkan juga antara monkey dan tree-nya dan button-buttonnya ini. Mungkin terdapat juga kesulitan karena di jurusan saya tidak bukan mungkin mempelajari dari pemrograman itu kayak VS Code, itu pun untuk mengolah data-data yang formal, jadi tidak seperti colorful seperti ini. Jadi belum mempelajari tentang aplikasi game. Jadi itu yang membuat saya sedikit terpacu untuk mempelajari hal baru ini. Seperti itu, mungkin cukup sekian dari penjelasannya. Saya akan mencontohkan gamenya. Nah, setelah tadi codingannya sudah dibuat, lalu kita klik save ini, lalu kita klik share, dan saya sudah membukanya di sini. Jadi awalannya jadi seperti ini. Ini aku namai Azahra Hamidah Kusuma by Zahra Haka. Nah, di sini bisa kalian lihat tampilannya, lalu bisa kita besarkan seperti ini. Lalu kita klik tombol bendera hijau untuk memulainya. Seperti ini. Ya, game over. Mulai lagi yuk. Oke, cukup sekian tutorial game dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.